Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa ngaji sore rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan anugerah sehat, diberikan nikmat dapat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Semoga ibadah kita diterima, diridhoi, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswah hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa ngaji sore rahimakumullah. Al-Madrasatul Ula, bahwa ibu adalah sekolah pertama. Secara etimologis, Madrasah Al-Ula dapat diartikan sebagai sekolah pertama. Namun secara terminologis dapat pula didefinisikan bahwa seorang ibu yang dengan pendidikannya kepada putra-putrinya mempengaruhi perkembangan pendidikan anak sampai anak itu berhasil dalam pendidikannya, dalam tarbiyahnya. Ketika seorang bayi lahir keluar dari rahim ibunya, maka siapa yang akan didengar suaranya, yang akan mendidik bayi tersebut? Tentunya adalah ibunya. Dengan menyusui, beliau juga mendidik putra-putrinya, dengan menggendong, mengasuhnya, mentarbiyahnya. Tentunya ini adalah pendidikan yang luar biasa oleh seorang ibu yang harus benar-benar dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh ibu. Jangan sampai kita sebagai seorang ibu lalai dengan hal tersebut atau bahkan enggan, naudzubillah. Nah, menjadi seorang ibu tentunya tidaklah mudah perjuangannya dalam mendidik putra-putrinya, dalam memberikan tarbiyah kepada putra-putrinya. Tentunya kita bisa mengaca pada diri kita sendiri. Orang tua kita bagaimana bisa mendidik kita hingga kita berhasil seperti ini. Dan kita belum tentu bisa sama hasilnya ketika kita mendidik putra-putri kita. Maka kita harus senantiasa belajar dan belajar sebagai seorang ibu agar bisa memberikan tarbiyah atau pendidikan atau madrasah yang pertama bagi putra-putri kita. Kalau dalam hal pekerjaan seseorang harus memiliki kompetensi, maka seorang ibu pun tentunya kita juga harus memperhatikan hal-hal yang harus kita miliki sebagai bekal sebagai seorang ibu dan sebagai seorang guru dalam putra-putri kita. Yang pertama adalah keimanan dan ketakwaan. Kita ingat bagaimana ketika Luqman mengajarkan kepada putranya, yang tentunya yang pertama ini adalah masalah akidah Islam, menyerukan kepada putranya, la tusyrik billah inna syirka ladulmun adzim. Janganlah engkau menyekutukan Allah, karena sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kedzaliman yang besar. Maka ini kunci pertama yang harus kita pegang. Sebagai seorang ibu, kita sendiri harus menanamkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ingin putra-putri kita juga menjadi orang anak yang beriman dan bertakwa. Maka ketika kita mengajarkan, tentunya kita juga harus memperdalam, harus mempunyai bekal keimanan dan ketakwaan. Kemudian yang kedua, al-akhlaqul karimah.
sebagai seorang ibu bukan berarti dia bebas berbuat apapun kepada putra-putrinya. Ingat, anak kecil utamanya pada masa usia dini, dia punya kecenderungan untuk meniru, untuk melihat, kemudian apa yang dia lihat itulah yang akan ditirukan. Ketika seorang ibu marah, maka yang keluar dari mulut ibunya adalah kata-kata yang kotor, sikapnya, matanya melotot, tangannya pakai picak pinggang. Nah, itu nanti anak juga akan menirukan apa yang dilakukan oleh ibunya atau oleh bapaknya. Maka kita juga harus berakhlak ketika kita marah. Ingat, la tagdob walakal jannah, yang biasanya diajarkan kepada anak-anak kita. Jadi kita juga harus memperhatikan akhlakul karimah kita. Bagaimana kita jujur, mengajarkan anak jujur. Bagaimana kita bisa amanah, mengajarkan anak kita menjadi anak yang amanah. Itu jadi. Karena apa? Rasulullah SAW diturunkan di muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Jadi akhlak adalah utama, adab utama. Jangan sampai kita memiliki pengetahuan, memiliki kecerdasan, memiliki kelebihan, kejuaraan apapun, baik kita ataupun putra-putri kita, tetapi kita tidak berakhlak. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, bekal kita sebagai seorang ibu untuk mendidik putra-putri kita adalah ilmu dan pengalaman. Bahwa mencari ilmu itu adalah wajib bagi kaum muslim dan muslimah. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari ayunan sampai liang lahat. Artinya kita tetap berkewajiban untuk mencari ilmu, untuk belajar melalui majelis-majelis ilmu. Janganlah kita merasa setelah menjadi orang tua kita enggan untuk tolabul ilmi. Ini yang harus kita perhatikan bersama. Terus menerus kita tolabul ilmi, maka ketika kita mendapatkan pengetahuan, mendapatkan ilmu, akan kita berikan kepada anak-anak kita sebagai bekal untuk tarbiyah anak-anak kita. Selanjutnya, kita sebagai orang tua, yang kelima adalah harus bisa menjadi uswah hasanah, menjadi contoh yang baik bagi putra-putri kita, baik itu ucapan, perilaku, tingkah laku kita, harus kita contohkan kepada putra-putri kita. Kalau kita menuntut anak kita berdoa ketika akan makan, ketika akan tidur, ketika bangun tidur, maka diri kita sebagai guru, sebagai ibu juga harus melaksanakan itu semuanya. Doa bukan untuk anak kecil saja, tetapi doa adalah untuk semuanya, mulai dari anak kecil sampai pada orang tua. Tetap berdoa. Nah, dengan kita menjadi uswah hasanah kita, tentunya anak-anak kita insya Allah juga akan mencontoh apa yang telah dicontohkan oleh orang tua. Yang keenam, sebagai bekal kita seorang ibu dalam mendidik putra-putrinya adalah dengan sabar, telaten, dan istiqomah. Sabar, mungkin putra-putri kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang kita harapkan, maka kita tetap bersabar, tetap mendidik yang baik. Jangan sampai anak kita ketika tidak sesuai dengan harapan kita marahi, kemudian kita macam-macam yang itu hal-hal yang tidak baik yang kita ucapkan pada anak kita. Na'udzubillah min dzalik. Karena doa ibu adalah ucapan ibu adalah bagian dari doa. Maka ucapkanlah yang baik-baik. Kemudian juga harus istiqomah terus-menerus
Mungkin ujian setiap putra-putri kita tidaklah sama antar satu keluarga dengan keluarga yang lain. Tetapi yang terpenting bagi kita tetap istiqomah berbuat baik. Dan yang terakhir, kita pasrahkan, kita tawakal kepada Allah dengan ikhtiar, dengan keikhlasan, dan dengan doa. Karena doa adalah silahul mukmin. Doa adalah senjata orang mukmin, dan kita sebagai seorang ibu tentunya harus bisa berdoa yang baik untuk putra-putri kita, untuk keluarga kita. Apapun keadaannya, apapun ujian yang kita terima dalam keluarga kita, tentunya berbeda-beda, tetapi doa tetap kita lakukan, tetap kita lafadzkan, tetap kita harapkan, curahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang terbaik adalah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lainnya. Jangan sampai kita menyekutukan Allah dengan memohon kepada selain Allah. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.